kuduslah namanya. Karena Tuhan itu Raja, bangsa-bangsa gemetar. Di atas kerubi Ia bertahta. Tuhan itu Maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Kaulah Raja yang perkasa, yang mencintai hukum. Kau yang menegakkan kebenaran. Tuhan, Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Musa, Harun dan Samuel menyerukan namanya. Imam dan umat ikut memohon. Dijawabnyalah mereka dari dalam tiang awan. Ketetapannya pun dipegang teguh. Mari tinggikan Tuhan Allah kita,
Selamat pagi dan selamat Paskah Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama bersuka cita untuk kebaktian Paskah ini dengan mengambil tema kebangkitannya memulihkan dengan bentuk kebaktian intergenerasi di mana setiap anggota keluarga mulai dari opa oma, orang tua, saudara bersaudara, dan adik-adik sekolah minggu dapat bersama-sama mengikuti kebaktian bersama keluarga di rumah masing-masing. Pada hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus Paskah partisipatif secara live streaming. Pelayanan perjamuan kudus Paskah ini hanya dapat diikuti pada pukul 8 pagi. Setelah kebaktian live streaming, umat dapat mengikuti kebaktian Paskah di kanal YouTube GKI Harapan Jaya, namun tanpa pelayanan perjamuan kudus. Kami kembali menyampaikan bahwa pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Martin Nathan Agung dan Saudari Wiwi Susana Effendi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 April pukul 10 pagi dengan mengikuti protokol kesehatan dan akan dilaksanakan secara live streaming. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semuanya, hari ini kita bersyukur sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan Dikau yang bangkit maha mulia. Shalom dan selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan muda dan juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memulai kebaktian Paskah ini di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit, haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya, Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya, Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membarui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya, Kristus telah bangkit. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara serta adik-adik semua. Peristiwa Paskah merupakan puncak di dalam iman Kristen ketika Tuhan kita Yesus Kristus berhasil mengalahkan maut dan menyelamatkan dunia. Untuk itu, mari setiap opa oma, orang tua, teman-teman, dan adik-adik, kita dapat selalu memberitakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu di seluruh kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita masih beribadah secara online dan berada dalam pandemi, namun sukacita Paskah tetap menaungi setiap kita. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan penuh sukacita kita menyanyikan Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sebelum kita masuk ke dalam bacaan Alkitab kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan,
Kami ingin membaca Alkitab-Mu, lindungi dari awal sampai akhir kami membaca Alkitab ini, supaya kami dapat mengerti isi bacaan Alkitab ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, dan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian bacaan Alkitab kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah bagi setiap kita. Baik oma opa, para orang tua, para pemuda, remaja, dan juga adik-adik sekolah minggu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaktian Paskah kita kali ini boleh dilaksanakan secara intergenerasi. Nah, ini kali pertama ya kita melaksanakan kebaktian Paskah secara intergenerasi, di mana kita bisa bersama-sama setiap anggota keluarga mengikuti kebaktian ini, bersukacita bersama, dan kali ini kita bersama akan belajar atas firman Tuhan. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu kebangkitannya memulihkan. Nah, mari kita bersama-sama belajar atas firman Tuhan pada hari ini.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat lalu adalah peristiwa Tuhan Yesus disalibkan yang kemudian disebut sebagai Hari Jumat Agung. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 38 sampai dengan 42 disebutkan bahwa ada dua orang setelah Tuhan Yesus disalibkan ini yang kemudian bertemu dengan Pilatus. Dua orang ini bernama Yusuf dari Arimatea dan seorang bernama Bapak Nikodemus. Jadi Bapak Nikodemus ini pernah ketemu Tuhan Yesus di Yohanes pasal 3, diceritakan dan belajar kepada Tuhan Yesus. Mereka kemudian menurunkan Tuhan Yesus dari kayu salib, lalu membawa Tuhan Yesus dan ingin menguburkannya. Nah, kuburan pada zaman Yesus ini berbeda dengan kuburan yang biasa kita lihat sekarang. Pada zaman Yesus, kuburannya itu seperti berbentuk gua, ya. Jadi orang bisa masuk ke dalamnya dan ada batu besar yang sangat berat, bentuknya lingkaran atau bulat begitu ya, untuk menutup pintu masuk ke dalam gua. Biasanya ketika Paskah ada dekorasi ini di gereja, tapi karena sekarang kita bisa melihat gambaran gua ini seperti di video atau di gambar belakang ini. Bacaan Alkitab kita kemudian melanjutkan. Ada seorang perempuan bernama Maria Magdalena yang pagi-pagi benar datang ke kubur itu. Lalu dia kaget karena melihat bagaimana pintu yang berat itu bisa bergeser. Lalu kemudian dia lari dan memberitahukan ini kepada murid-murid, yaitu Petrus dan Yohanes. Maria bilang kepada Petrus dan Yohanes, "Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Langsung Petrus dan Yohanes juga lari pergi ke kubur Yesus. Dan mereka menemukan, wah betul, pintunya sudah terbuka. Dan ketika mereka masuk, jenazah Tuhan Yesus ternyata betul seperti yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Bahwa jenazah Yesus tidak ada di situ. Yang tersisa hanya ada kain kapan. Kain yang digunakan untuk membungkus jenazah daripada Tuhan Yesus. Setelah itu apa kira-kira yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Mereka malah keluar daripada gua itu. Mereka kemudian pulang. Mereka sembunyi lagi, mengunci pintu lagi dan takut lagi. Yang tersisa hanyalah Maria Magdalena yang kemudian menangis. Maria sangat sedih dan terus menangis. Tiba-tiba ada malaikat yang kemudian berkata kepada dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, Maria ini bilang, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dia menyampaikan bagaimana dia sedih karena dia tidak bisa menemukan di mana jenazah daripada Tuhan Yesus itu. Di dalam kesedihannya ini, tiba-tiba di belakang ada yang kemudian berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria kira orang tersebut itu adalah penunggu taman, orang yang menjaga taman. Ia lalu berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Orang tersebut yang ternyata adalah Yesus kemudian berkata, "Maria." Maria berpaling dan berkata, "Rabuni," artinya guru dalam bahasa Ibrani. Lalu Yesus mengatakan bahwa ia telah bangkit, engkau jangan memegang aku. Tetapi beritakanlah ini kepada para murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Penyaliban dan kematiannya justru adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di dalam penderitaan yang harus dijalani, keselamatan yang diperoleh. Siapa yang mendapatkan keselamatan itu? Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara, dan juga adik-adik. Kita semua menerima keselamatan kita. Nah, oleh karena itu, apa sih yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita? Tentu setiap kita itu pasti punya pergumulan. Dan pergumulannya itu pasti berbeda-beda. Orang tua punya pergumulan tersendiri, orang muda punya pergumulan tersendiri, dan anak-anak juga punya pergumulannya sendiri-sendiri. Misalkan saja sekarang ini kita berada di dalam pandemi. Pergumulannya pasti bermacam-macam, apalagi kita sudah selama 1 tahun. Jadi ini adalah Paskah kedua kita melaksanakan secara online dan juga
merayakan sukacita Paskah di tengah-tengah pandemi. Tetapi tentu saja saya yakin bahwa setiap kita bisa tetap bersukacita sekalipun kita merayakan Paskah di tengah pandemi seperti sekarang ini. Penyaliban Tuhan Yesus itu untuk menebus dosa setiap kita. Dan karena itu kita juga ingin melihat begini, bahwa setiap kita itu pasti punya masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita mau bersama belajar bahwa masalah itu bukan menjadi sebuah jalan akhir. Jangan sampai karena masalah yang ada membuat kita menjadi kehilangan semangat. Bapak Ibu Saudara-saudara pernah ketemu dengan orang yang kehilangan semangat, yang lemes, yang banyak ngomel, yang banyak ngeluh. Tetapi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus harusnya menjadi sebuah sukacita. Jadi setiap masalah, sekali lagi, jangan dilihat bahwa masalah itu lebih besar daripada pertolongan Tuhan. Baik oma opa, bapak ibu, saudara-saudara, dan juga adik-adik, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi pada saat ini. Tentu saja masalah-masalah itu senantiasa selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita tidak menjalaninya sendirian, kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Itulah sukacita Paskah kita bagi setiap kita pada hari ini. Dalam kisah kebangkitan, peran daripada para murid-murid ini menarik sekali untuk kita lihat. Kenapa? Justru para murid, mereka yang paling dekat dengan Tuhan Yesus kan, sebetulnya mereka yang paling dekat. Justru mereka ini malah putus asa. Petrus dan kawan-kawan ini menjadi sangat takut. Mereka mengunci pintu. Jadi kalau ingat khotbah di hari Sabtu lalu, di Sabtu Sunyi, dikatakan bagaimana para murid ini sangat ketakutan, mereka bersembunyi. Mereka takut ditangkap. Mereka berpikir jangan-jangan kemudian mereka yang akan disalibkan. Karena Tuhan Yesus juga baru saja disalibkan. Tetapi Injil Yohanes menceritakan, ada murid-murid lainnya, Yusuf Arimatea yang tadi kita bersama lihat, dan Bapak Nikodemus yang mau menguburkan Tuhan Yesus. Berani untuk ketemu dengan Pilatus. Jadi kalau kita ingat, Bapak Nikodemus ini dalam Yohanes pasalnya yang ketiga pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi di perjumpaan pertama ini, apa yang terjadi? Nikodemus kan sembunyi-sembunyi. Di malam hari, takut dia. Kelihatan orang sebagai seorang imam kepala, pemimpin agama Yahudi, tetapi ketemu dengan Tuhan Yesus, seorang anak muda. Sehingga dia bersembunyi. Tetapi peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus mengubah hidup Nikodemus. Dia berani tampil di hadapan umum. Dilihat banyak orang untuk kemudian menurunkan jenazah Tuhan Yesus dari kayu salib dan menguburkannya secara layak. Dia ketemu dengan Pilatus, padahal ada resiko. Dia pasti mungkin saja jadi diomongin orang, dibenci oleh orang. Tetapi ini adalah perubahan hidup di dalam hidup Nikodemus. Maka pada hari ini kita juga perlu belajar seperti Nikodemus yang berani mengalami perubahan, berani menjadi saksi kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah sekitar kehidupan kita. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Abraham Miller yang berkata demikian, "A man begins to die when he ceases to expect anything for tomorrow." Jadi, manusia itu mulai mati begitu ya, ketika pengharapannya itu berhenti. Pengharapan atas hari esoknya itu berhenti. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus ini mati dan dikuburkan, hanya Maria Magdalena dan para perempuan yang kemudian berani keluar daripada pintu-pintu dan tempat-tempat yang terkunci. Selain Maria Magdalena, justru ada tokoh yang bernama Yusuf dari Arimatea dan Bapak Nikodemus. Mereka yang tidak dekat dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah ketakutan jauh lebih menguasai kita? Apakah kemudian kita berani menjadi saksi Tuhan? Dan pertanyaannya, apakah kita mau mengalami sebuah perubahan dan pembaharuan hidup di dalam kehidupan kita? Ini adalah pesan Paskah. Ini adalah sukacita Paskah dan ini adalah berita Paskah yang semestinya
terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita boleh bersama belajar untuk dapat melakukannya di dalam kesempatan hidup kita pada hari ini. Saudara-saudara, Paskah kita pada kali ini adalah Paskah yang berbeda. Nggak ada lomba mencari telur. Tidak ada juga kebersamaan Paskah dalam perjumpaan fisik seperti biasanya kan. Paskah yang sangat berbeda. Dan ini adalah tahun yang kedua kita mengalami Paskah seperti ini. Apalagi tahun kemarin ya, ketika masih pandemi awal, itu justru kita rasa, wah sedih sekali ketika kita mengalami Paskah seperti ini. Tetapi pesan Paskah mengatakan kebangkitannya memulihkan. Nah, memulihkan dari apa saja? Bahwa kebangkitan Kristus memberikan perubahan hidup buat setiap kita. Yang pertama, bahwa kebangkitan itu memulihkan dari keputusasaan seperti para murid. Apakah kita saat ini sedang putus asa? Ada hal-hal yang kita gumuli? Kebangkitan Kristus memulihkan setiap keputusasaan. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu juga memulihkan dari ketakutan. Siapa yang pernah mengalami takut? Adik-adik pernah mengalami takut? Ya, ketakutan setiap orang berbeda ya. Tetapi jangan sampai kita takut menjalani kehidupan kita tanpa beriman kepada Tuhan. Kebangkitan daripada Tuhan Yesus memulihkan dari ketakutan. Jangan lupa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setelah kematian itu ada kebangkitan. Setelah penyaliban itu ada kebangkitan. Setelah Jumat Agung kita meneruskannya di dalam sukacita Paskah. Karena itu selamat menyambut Paskah, selamat mengalami pemulihan dan perubahan daripada Tuhan. Dan biarlah sukacita Paskah kita kali ini boleh benar-benar kita maknai. Ini kesempatannya, kita bersama-sama setiap anggota keluarga, mari kita bangun kebersamaan, kita sudah beribadah bersama, mari kita memanfaatkan waktu saat ini untuk bisa berkomitmen mengalami perubahan, pembaharuan hidup, dan pemulihan daripada Tuhan. Selamat Paskah di tahun 2021 ini, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari menjelang siang ini, kami kembali berkumpul di hadirat-Mu dalam penuh kesederhanaan untuk memanjatkan doa syafaat. Kami amat berterima kasih, ya Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Mu, kami dapat berkumpul kembali di sini untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Pertama-tama, kami hendak mendoakan bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, tolong berikanlah perlindungan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauhkanlah negeri kami tercinta ini dari kerusuhan, kekacauan, permusuhan, rasisme, perang saudara, dan berbagai hal negatif lainnya. Tuhan, tolong agar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih aman, tentram, makmur, adil, damai, dan sejahtera.
Tuhan tolong berkati juga para pemimpin negara, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik. Kami juga hendak berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda dunia. Tuhan tolong umat manusia agar dapat segera pulih dari pandemi ini. Tuhan tolong berikanlah kami keberanian, berikanlah kami keselamatan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami harapan agar kami bisa menjalani masa pandemi ini dengan berpikiran positif. Tuhan tolong berkati juga para ahli dan tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan untuk memberantas virus COVID-19 ini. Berikanlah mereka kesehatan dan berikanlah mereka keselamatan agar pandemi ini bisa segera berakhir. Kami juga hendak berdoa ya Tuhan untuk kasus bom bunuh diri yang baru saja terjadi di salah satu gereja katedral di Makassar. Tuhan tolong umat-Mu yang ada di sana agar dapat segera pulih dan kembali bisa beribadah memuliakan nama-Mu. Untuk para korban, Tuhan tolong berikan kesembuhan kepada mereka, baik secara fisik maupun secara mental. Tuhan tolong lindungi seluruh gereja yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauhkanlah umat-Mu dari terorisme dan kekerasan, agar peristiwa seperti ini tidak kembali terulang. Kami juga hendak berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami, GKI Harapan Jaya. Tuhan tolong berkati umat-Mu yang ada di sini. Tuhan tolong berkati juga para pemimpin gereja agar dapat membimbing dan menggembalakan umat-Mu dengan baik. Tuhan tolong agar gereja kami ini bisa menjadi semakin berkembang dan terus melayani demi mewujudkan kerajaan surga di dunia. Tidak hanya untuk gereja kami saja ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin gereja di negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat menggembalakan umat dengan baik dan penuh kebijaksanaan. Tuhan tolong semua umat-Mu yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat melayani dengan semakin baik dan mewujudkan kerajaan-Mu di dunia. Tuhan, masih banyak permohonan yang hendak kami sampaikan. Namun, kami tahu bahwa Engkau lebih tahu isi hati kami. Kami tidak menuntut Engkau untuk mengabulkan doa ini ya Tuhan, sebab kami tahu bahwa Engkau lebih mengerti apa yang kami butuhkan. Janganlah kehendak kami yang terjadi ya Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Doa yang jauh dari kata sempurna ini, kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kini kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan Minggu Paskah ini, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke rekening GKI Harapan Jaya. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan berdasarkan Efesus 1 ayatnya yang ketiga yang berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita bisa bernyanyi dengan gerakan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku
Mari kita berdiri dan mengucap syukur dalam doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih ya Kristus atas anugerah keselamatan yang boleh kami terima dan rasakan. Ajarlah kami agar senantiasa menatap kepada peristiwa kebangkitan Kristus dan menyerahkan diri kami ke dalam tuntunan-Mu. Mampukan kami agar kami dapat terus mengucap syukur dalam segala persoalan kehidupan yang kami hadapi saat ini. Terimalah diri kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami agar menjadi alat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah bangkit dan yang terus menyertai kehidupan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersama berdiri. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan, sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Mari bersama kita menyanyikan Junjungan yang Kupilih. Bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, aku gelisah, dihiburku lega. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Di dalam sukacita Paskah, sukacita kebangkitan daripada Tuhan yang telah mengalahkan maut, yang menebus setiap dosa daripada dunia dan kita di dalamnya, yang memberikan cinta kasih di dalam kehidupan opa oma, bapak ibu, setiap rekan muda, dan juga untuk adik-adik semua. Mari kita syukuri dan kita jalani kehidupan di dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya
memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih di dunia kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Kebaktian Paskah ini telah selesai. Atas nama Majelis Jemaat, sekali lagi kami mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.